Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan atau kita mulai kajian kita, yaitu kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala, yang mana beliau menyusun sebuah kitab yang sangat ringkas tapi syarat makna yang insya Allah ketika itu kita jadikan doman untuk hidup kita, maka paling enggak itu juga mencukupi standar yang minimal lah. Artinya daripada nggak punya pegangan, maka kitab ini cocok sekali untuk jadi pegangan seorang muslim yang mana bisa menemani hidupnya sehari-hari, akan mungkin sampai meninggal. Adapun ketika misal ada kekurangan dalam kitab ini, misal kurang lengkap dan seterusnya, maka bisa diperdalam dengan menambahkan materi atau kitab-kitab yang lain. Intinya kitab ini sangat-sangat baik untuk kemudian kita telaah dari awal sampai akhir. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mentelaah kitab ini dari awal sampai akhir. Dan ya Allah wa iyyakum. Kita mulai dengan bab 1 dengan tema atau judul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini terdiri dari beberapa bagian. Di dalam bagian itu ada bab-bab. Bagian pertama adalah akidah. Dalam bagian akidah itu ada bab sebanyak, kalau tidak salah, sekitar 17 bab. Nanti kita bahas satu-satu bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita mulai dengan bab 1 pada bagian 1, yaitu tentang akidah, di mana bab ini paling penting dan paling utama di antara bab-bab yang ada. Nah, di bab 1 ini bab paling penting, makanya taruh depan gitu. Tentang pengakuan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia harus mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh kehidupan muslim berkisar padanya dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi kita sebagai manusia nggak mungkin bisa melepaskan diri dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pokok atau al usul, usulnya usul dalam aturan umum bagi seluruh kehidupan muslim. Maka iman kepada Allah Ta'ala berarti beriman kepada Allah, berarti mempercayai keberadaan Allah sebagai Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui hal yang gaib dan kasat mata, yang mengatur dan menguasai segala sesuatu. Tiada ilah selain Dia, tiada Rabb selain Dia. Dia yang maha agung dan maha luhur, memiliki segala sifat sempurna, bersih dari segala kekurangan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian seorang muslim harus punya keimanan ini, dan ketika mereka punya iman ini, maka ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu. Jadi karunia terbesar dalam hidup seorang manusia, seorang muslim, adalah ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang kuat ini harus didasarkan pada dalil. Nah, dalil ini ada dua, yaitu dalil nakal, yaitu nas yang diriwayatkan, baik itu Al-Quran, Sunnah, maupun perkataan-perkataan yang turun-temurun. Nah, bisa juga dengan dalil akal, yang bisa kita akal. Bisa kita gunakan akal kita sendiri untuk mencerna keberadaan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi diharapkan dengan mempelajari bab ini, kita tidak lahir menjadi orang-orang yang ateis, yang tidak mengaku keberadaan Tuhan, yang sangat sombong, ya, mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan itu di muka bumi ini. Dalil yang pertama adalah dalil nakli, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahukan bahwa Dia ada. Allah sendiri yang mendeklar, aku ada. Dan Dia adalah Rabb bagi seluruh makhluk. Jadi semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan sampai dengan memelihara, sampai nanti dengan membangkitkan, dan juga tentang segala nama dan sifatnya Allah memperkenalkan dirinya sendiri dalam Al-Quran. Semua itu ada dalam kitabnya yang merupakan rangkaian dari firman-firmannya. Salah satunya adalah dimulai dengan surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahar yatlubuhu hasita wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kamu bingung nyari Tuhan, Allah sudah memperkenalkan dirinya, Tuhan kamu itu Allah. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita suka piknik ke lautan, pinggir laut, ke pantai, atau piknik ke atas gunung, maka ketahuilah bahwasanya yang di laut dan yang di bumi itu yang diciptakan Allah. Kita bisa hanya mengagumi keindahannya, keagungannya, gunung yang besar,
laut yang hebat gitu kan, apa namanya, ombaknya ya, yang bisa menerjang orang-orang untuk kemudian menjadi bencana besar yang kita kenal dengan nama tsunami. Itu Allah yang kuasa membuatnya. Lalu dia bersemayam di atas ars. Jadi Allah itu ada di atas ars, dan ini sudah Allah yang nyatakan ya, artinya bukan kita yang mengklaim, tapi Allah yang menyatakan. Kita tinggal membenarkan. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, Budi ada di mana, gitu kan? Kita bertanya pada orang yang tahu Budi ada di mana. Kok kemudian Budi mengatakan, oh aku ada di rumah. Maka ya udah, kita nggak usah nyari tahu mana-mana. Oh Budi ada di rumah, dia ngomong kalau dia ada di rumah. Maka dalam firman ini ketika Allah mengatakan dia ada di ars, ya sudah, kita selesai di situ. Itulah kita yang benar. Kita nggak kemudian memperdebatkan Allah itu dari ars kemudian arsnya begini segini dan begitu, berarti nanti begini, enggak lah. Itu bukan wilayah kita. Allah sendiri yang kemudian menyatakan Allah ada di ars. Selesai. Kemudian dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah mengganti siang malam dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Maka ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci. Allah dari semua ya Tuhan-Tuhan selain Allah, dia adalah Rabb semesta alam. Allah wa iyyakum. Demikian gamblang Allah memperkenalkan diri, maka sungguh sangat jahil ketika kita kemudian tidak mau mengakui Allah itu ada. Ya, ini inti dari bab 1. Kemudian Allah juga berfirman pada Quran surat Al-Qasas ayat 30, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihissalam di tepi Wadi Al-Aiman, di bawah pohon Al-Buq'ah Al-Mubarakah, dengan firman-Nya yang artinya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Jadi Musa alaihissalam diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menyatakan, aku loh Allah dan aku adalah Rabb semesta alam. Begitu pula firman-Nya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, dalam Quran surat ayat 14. Allah yang menyatakan dirinya Allah sebagai Tuhan, Rob, sebagai ilah yang berhak disembah. Ya. Oleh karena itu maka sungguh aneh ketika Allah sudah memberitakan diri kok kemudian kita malah tidak mengakui. Ya. Jadi misal kita didatangi oleh seseorang, ya, lalu kemudian orang itu ya mungkin nggak pakai seragam lah gitu. Kemudian dia mengatakan, mengenalkan diri, perkenalkan nama saya Bapak, misal Bapak Bambang gitu kan. Saya adalah seorang kepala desa di desa sana gitu. Kemudian kita mengatakan kamu bohong. Padahal kita ketika mengatakan bohong, kita nggak bisa membuktikan bahwa dia bohong, gitu kan. Maka ketika kita tidak bisa membuktikan, harusnya ya kita menerima pengakuan orang itu dulu bahwa dia memang kepala desa di desa sebelah. Sampai kita bisa membuktikan bahwasanya dia bukan kepala desa. Maka ketika Allah sudah menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Roh, sebagai yang harus disembah, sebagai satu-satunya yang maha kuasa, yang mencipta, yang melihara, yang memberi rezeki dan seterusnya, maka ngapain kita pusing nyari yang lain? Karena nggak ada yang lain yang bisa melakukan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan, oh laut ini dijaga oleh apa namanya, lembut ini dan itu gitu. Hanya juga nggak ada itu gitu kan. Ya, nggak ada gitu. Dan itu hanya terjadi di daerah tertentu, misal di daerah Jawa. Ketika kita ngomongkan di lautan di Amerika sana atau mungkin di Rusia sana, nggak ada ritual-ritual seperti itu, nggak ada. Maka aneh gitu. Dan ketika kita ngomongkan penguasa laut, maka ya penguasa laut yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan yang lain. Kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya. Ada Quran surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24 yang dan menyebutkan tentang keagungan dirinya di sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah yang tiada ilah yang bersembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada ilah yang bersembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, kesucian, Maha Suci. Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui mereka memiliki kuasa sebagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah perkenalkan dirinya dengan berbagai macam nama dan sifat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24.
Lalu kenapa kita masih mengingkarinya? Itu ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana kejahilan kita sebagai manusia yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalnya ngefans nih, seneng nih sama seorang pemain bola misalnya gitu, maka kita akan cari tuh ya biografinya, bukunya, kalau perlu Facebooknya, Instagramnya, gitu kan. Kita sibuk untuk mencari tahu tentang idola kita. Lalu ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, Allah itu adalah begini, 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 sifatnya ini. Kenapa kita nggak mau mengenal? Kenapa kita nggak mau berkenalan? Ya, kan aneh gitu loh. Padahal ya kan, orang yang kita fans tadi pemain bola kah, atau apalah namanya, selebriti atau apa gitu, itu kan nggak ada urusannya sama kita. Ketika kita dia mencintai mereka, mereka juga nggak akan membuat apa sama kita. Nggak ada ceritanya kemudian mereka akan memberikan kita materi, mereka akan kemudian mengirimi kita sesuatu, dia belum tentu. Tapi ketika kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob yang menggenggam hidup dan mati manusia, yang menciptakan dan mematikan dan seterusnya, maka tentu Allah akan memberikan segala macam kemudahan hidup buat kita, rizki yang lancar, ya jaminan akan masuk surga, jaminan akan terjaga dari siksa api neraka. Maka harusnya kita mendahulukan mencintai Allah daripada mencintai makhluk. Ya bahkan kita sebagian dari kita manusia, naudzubillah, itu malah tidak mau berkenalan dengan Allah dan mengatakan Tuhan itu nggak ada. Maka itu sebuah kebodohan ya. Maka bertobatlah wahai manusia yang mengikuti ajaran-ajaran ateis yang mengatakan bahasanya Tuhan atau Allah itu tidak ada. Maka begitu pula firman-Nya ketika memuji dirinya, beliau mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya ketika Allah menguasai hari pembalasan, maka di situ nggak ada lain Tuhan yang bisa menguasai hari pembalasan, yang bisa mengadili orang nanti di sana. Ya, semua akan didatangkan sebagai makhluk dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mana manusia semua akan tertunduk malu, tertunduk takut karena kuasanya yang sangat besar. Maka orang-orang yang beriman akan tersenyum lebar karena akan menjumpai janjinya bahwasanya mereka yang beriman akan selamat dari siksa api neraka. Kemudian firman Allah juga ditujukan kepada kaum muslimin ya tentang bagaimana memperlakukan Allah sebagai Tuhan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Islam ini agama kamu semua. Agama yang satu, ya, enggak ada lagi agama yang lain. Dan aku adalah Rabbmu, dan beriman di atas agama itu yang benar, maka sembahlah aku. Artinya menyembah Allah caranya dengan agama Islam, bukan yang lain. Jadi ketika kita mengakui Allah itu ada, ya Allah itu ada, Rabb itu ada, Tuhan itu ada, dan namanya adalah Allah, maka cara menyembahnya, cara mengagungkannya, cara memujinya, cara meletakkan, memposisikan dia sebagai Tuhan itu adalah dengan mengikuti ajaran Islam, ajaran tauhid. Inilah ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian firman Allah juga, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 22. Begitu pula firman-Nya dalam membantah klaim adanya Tuhan selain Dia atau membantah adanya Tuhan lain baik di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa taala mencemooh atau mencibir mereka yang mengatakan itu dengan mengatakan, sekiranya wahai manusia, kalau kamu mau tahu, sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, maka tentu mereka semua akan rusak atau binasa. Maka manusia Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Artinya apa? Ketika dewa-dewa itu ada, benar-benar ada, Tuhan-Tuhan lain selain Allah benar-benar ada, mereka pasti akan berat. Mereka akan berebut kuasa, mereka akan berebut pengaruh, mereka akan berpolitik sebagaimana manusia yang culas, ya, saling mencari jabatan. Maka ketika Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menguasai langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita adalah manusia yang hanya harus menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang kedua adalah pemberitahuan para nabi dan rasul yang jumlahnya sekitar 124.000 bahwa Allah itu ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus para nabi dan para rasul untuk memperkenalkan Allah kepada manusia, untuk mengajari bagaimana mereka beribadah yang benar, untuk mengajak mereka ke jalan keselamatan sebanyak 124.000 nabi dan rasul, dan mereka semua mengatakan Tuhanmu, Tuhanku satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dialah yang menciptakan semuanya, dia yang mengatur semua ciptaannya, begitu pula pemberitahuan mengenai sifat-sifatnya, namanya dikenalkan semua oleh para nabi dan para rasul. Bahkan ada rasul yang pernah diajak bicara oleh Allah atau didatangi oleh utusan malaikatnya, diberikan wahyu dalam hatinya dan memastikan bahwa itu adalah firman dan wahyu kepadanya. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Dengan pemberitahuan dari manusia yang sebanyak itu, maka mustahil akal manusia itu tidak bisa percaya kalau Allah itu nggak ada. Pasti mereka tahu kalau Nabi sebanyak itu ngomong dengan omongan yang sama, kalau Allah itu ada, ya pasti mereka akan ikuti apa yang dikatakan oleh para Nabi. Adapun sebagian yang mengingkari, sebagian yang kafir, maka itu sudah menjadi sunatullah bahwasanya di antara orang yang beriman ada orang yang tidak mau mengikuti keimanan dengan baik dan benar. Begitu pula kesepakatan dari sejumlah banyak itu memustahilkan mereka berbohong. Jadi nggak mungkin para nabi yang dikirim di berbagai macam tempat yang beda-beda, kemudian mereka sepakat berbohong dengan mengatakan Allah itu ada padahal nggak ada. Tidak, itu pasti benar gitu. Itu kalau dalam ilmu hadis namanya riwayat yang mutawatir, diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang mereka tidak saling bertemu dengan tempat yang berbeda-beda, tapi omongannya sama. Itu mutawatir. Ya ini sahih yang sangat sahih gitu kan. Atau mereka pasti memastikan kebenarannya, atau tidak mereka yakini sedangkan mereka adalah manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi itu mereka manusia terbaik, mereka berjiwa paling suci, akalnya paling cemerlang, dan berbicara yang paling jujur. Artinya kalau kemudian kita menolak bahwasanya Allah itu ada, maka itu sebuah keanehan. Kemudian yang ketiga, keimanan dan keyakinan miliaran manusia. Umat Islam itu ada miliaran yang menyatakan bahwasanya rohnya itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembahnya, ibadah kepadanya, meminta kepadanya, padahal manusia biasanya dapat mempercayai satu atau dua orang, apalagi sekumpulan umat sekian banyak manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya gini, ketika kita sama saudara kita, atau sama orang tua kita, atau sama teman kita bisa sedemikian percaya, lalu kenapa kita nggak percaya ketika ada miliaran orang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tentu akal yang lurus akan mikir, berarti ini miliaran orang ini nggak mungkin dia akan tertipu. Ya, ini adalah as-sawadu aqdam, itu kumpulan manusia dalam jumlah yang besar gitu. Mereka ini pasti akan ada di jalan yang lurus gitu. Ya, terlebih lagi adanya penguat berupa dalil yang secara akal dan fitrah atas kebenaran Allah yang mereka yakini, mereka sembah dan mereka taati. Maksudnya mereka ini orang-orang yang fitrahnya lurus. Kita lihat para kiai, para ustadz, para ulama, mereka ini nggak aneh-aneh gitu loh. Mereka hanya hidup untuk beribadah, berdakwah, berjihad, ya pasti mereka ada di atas jalan yang lurus. Manifidina azani Allah yang keempat, dalil nakli yang keempat yaitu pemberitahuan jutaan ulama, ya para guru, para kiai, para ulama, ya para syekh masanya, mereka menjelaskan tentang bagaimana Allah itu ada, sifatnya, namanya, maka dia adalah Rabb untuk segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Disebabkan hal itu pula mereka menyembahnya, mentaatinya, mencintainya, dan membenci juga karenanya. Karena itu jadi aneh ketika ada jutaan miliaran guru yang menjelaskan itu, lalu kemudian kita menjadi kumpulan kecil mereka yang mengingkari keberadaan Allah. Ini sebuah pertanyaan itu. Kemana akal kita? Kemana hati kita? Kemana fitrah kita? Salah makankah kita? Kan? Maka kita harus menjadi mengikuti gumpalan besar, kelompok besar kaum muslimin, yaitu mereka yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian dalil-dalil akli, dalil yang bisa kita logika pakai akal kita, yaitu tentang keberadaan beraneka ragam alam dan makhluk menjadi saksi atas penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di rumah ada kursi, ada meja, kita pasti berpikir ini ada yang buat. Semakin rumit meja sama kursi, kita akan mengatakan yang buat ini pasti orang hebat. Maka sebagai manusia ketika kita lihat langit yang sedemikian besar, kita lihat bumi, kita lihat lautan, kita lihat ikan-ikannya, kita lihat hutan, ada macam-macam binatangnya, maka kita harusnya otak kita, pikiran kita, naluri kita akan mengatakan kalau pasti Tuhan yang menciptakan itu ada dan dia pasti hebat sekali. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin semua itu ada dengan serta merta. Kemudian yang kedua, keberadaan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dan kita renungkan serta kita pahami maknanya, ini semua merupakan tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil ada suatu ucapan tanpa yang mengucapkan ataupun ada perkataan tanpa yang mengatakan. Artinya ketika kita membuka Al-Qur'an,
maka terlalu banyak ayat yang tidak bisa disingkap pada waktu itu ketika turun, ya kan? Dan hanya baru tersingkap sekarang ketika teknologi ada. Dan mungkin masih ada sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang belum bisa disingkap oleh teknologi sekalipun hari ini, yang mungkin akan tersingkap nanti, entah 10 atau 100 tahun yang akan datang. Maka ketika kita mau memikir dengan logika kita, tentu ini bukan perkataan manusia, bukan omongan dari Muhammad SAW, bukan. Pasti ini firman dari Allah yang Maha Kuasa, Rabb semesta alam, Rabb yang Maha cerdas, Rabb yang Maha segala-galanya, yang memiliki segala ilmu atas segala ilmu yang ada. Maka kalau ada orang mengaku sebagai orang pintar, orang hebat, tentu itu hanya titik ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena penelitian itu akan terus ada dan mereka akan menyingkap dan itu dicocokkan ternyata di Al-Quran ada, di Al-Quran ada. Ya. Manifidin azani Allah wa yakin sampai dalam ilmu tafsir itu ada namanya tafsir ilmi, yaitu bagaimana Al-Quran itu dicocokkan dengan teknologi yang sedang berkembang, walaupun ada pro kontra di dalamnya, gitu ya. Walaupun ada pro kontra di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan atas keberadaannya, apalagi firman yang mencakup aturan-aturan hukum paling kokoh yang pernah dikenal oleh manusia, ya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah undang-undang yang paling bijak, yang mampu mewujudkan kebijaksanaan bagi manusia. Firman yang cukup juga mencakup teori-teori pengetahuan yang paling benar, hal-hal yang gaib serta peristiwa sejarah yang banyak sekali. Firman-Nya adalah perkataan yang jujur dan benar, sehingga tidak ada satupun hukum-hukum syariatnya yang kurang lengkap untuk mewujudkan manfaat. Kendati waktu telah berganti, begitu pula di dalam firman-Nya juga tidak ada satupun teori pengetahuan yang ketinggalan zaman, dan tidak ada satupun pemberitaan gaib yang meleset. Semuanya benar, semuanya terbukti, tinggal kapan itu bisa dibuktikan kembali kepada manusia. Bisa jadi sekarang belum terbukti, tapi 100 tahun yang akan datang akan terbukti. Selain itu, tidak ada seorang sejarawan pun yang berani lancang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang tidak dapat dipercaya. Semuanya terbukti, buktinya ada, ditemukan oleh para arkeolog dan ahli-ahli sejarah. Dengan demikian, maka firman sebijak dan sebenar ini mustahil adalah hasil olah akal manusia, yaitu Muhammad SAW. Karena firman tersebut berada jauh di luar kesanggupan manusia dan jauh di atas pengetahuan manusia. Maka apabila ini tidak mungkin perkataan seorang manusia, maka pasti ini adalah firman dari Sang Pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, sekaligus sebagai tanda tentang keberadaannya, luasnya ilmunya, hebatnya kuasanya, dan agungnya kebijaksanaannya. Manifidina dan ya Allah wa iyyakum. Sungguh menarik ya pembahasan dari kitab Minhajul Muslim bab pertama ini yang dibawakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Ketika kita mau mencerna dengan baik dan benar, maka kita akan paham bagaimana kerdilnya kita ini sebagai manusia. Maka nggak pantas kita ini menjadi orang-orang yang menyombongkan diri ketika hidup di dunia. Manifidina dan ya Allah ya. Dalil akal yang ketiga, ya, Syekh mengajak kita untuk mikir dengan akal kita, yaitu keberadaan pengaturan secara rinci yang tercermin dalam hukum-hukum alam, ihwal penciptaan, pembentukan, pembuatan, dan perkembangan seluruh entitas hidup di alam. Jadi manusia, ikan, burung, kuda, sapi, semua makhluk terbentuk ada prosesnya. Enggak tiba-tiba jadi celing gitu, enggak. Maka semuanya itu tunduk atas hukum-hukum alam yang berada di bawah kendalinya. Kendali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam, malam dan siang, terbit tenggelam, dari kecil kemudian besar, dari mulai lahir kemudian merangkak, kemudian kerambatan megang, kemudian bisa jalan lari, mungkin naik pesawat terbang dan seterusnya. Beliau menyebutkan misalnya adalah seperti manusia yang terbuat dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah di dalam rahim ibunya, kemudian berkembang secara menakjubkan di sana tanpa campur dengan manusia pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya bapaknya atau ibunya mengatur proses yang ada di dalam perut si ibu, nggak mungkin. Itu Allah sendiri yang mengatur. Maka setelah itu dia keluar sebagai manusia yang sempurna, bayi yang ganteng untuk laki-laki atau bayi yang cantik untuk perempuan, gitu kan? Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, maka ini ada di dalam penciptaan dan pembentukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dalam pembuatan dan perkembangannya di masa bayi dan kanak-kanak sampai masa remaja, terus sampai masa dewasa dan tua. Semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itu juga berlaku untuk binatang, juga berlaku untuk pepohonan, tumbuhan, serupa pula berlaku pada bintang-bintang di langit. Ya, Allah tahu satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan, itu Allah yang mengatur. Semua ada jalurnya, ada lintasannya, ada orbitnya. Andaikan ada yang keluar dari jalur, maka tentu saya alam akan hancur lebur berantakan.
Penhibitina azali Allah wa iyyakum, maka kesimpulannya pada bab 1 ini berdasarkan dalil akal yang logis serta dalil-dalil akal yang diriwayatkan, inilah seorang muslim harusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya Dia Rabb bagi segala sesuatu dan hanya Dia yang berhak untuk disembah oleh manusia dari generasi awal sampai generasi akhir. Maka atas dasar keimanan dan keyakinan ini pula kehidupan seorang muslim disesuaikan dalam segala urusan. Kita tidak boleh kemudian menyimpang dari keyakinan ini dengan meninggalkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan kita yang harus kita akui, ya. Jadi nggak mungkin atau nggak bisa dibenarkan keyakinan ateis yang berkembang di sejumlah daerah atau sejumlah negara yang ada di muka bumi itu. Jelas itu keyakinan yang salah. Aku yakin salah. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa kita sampaikan tentang materi kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, yang mana merupakan ini adalah bab pamungkas, yaitu bab pertama, yaitu tentang akidah. Pembahasan pertama tentang akidah, yaitu bab pertama tentang beriman kepada Allah. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.